3, 2, 4 loh. Keren. Musa, Anas bin Malik, Sa'ad bin Sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba pergi ila Bani Amr bin Auf, ke Bani Amr bin Auf, liyusliha bainahum, untuk mendamaikan di antara mereka, mendamaikan perselisihan nggih. Fahanati sholatu, maka tibalah waktu sholat tiba. Faja al muadzinu, lalu muadzin datang, ila kepada Abi Bakrin, Abu Bakar. Faqala, lalu muadzinnya berkata, atusolli alinnas, apakah engkau mau ngimami sholat manusia, sholat jamaah ini? Fa'uqima, lalu aku komati. Ngimami sholat ya, tak komati ya. Nah itu nek cara kita ya, atau nek basa nggih. Jenengan kersa ngimami sholat mboten, nek kersa kula tak komat. Nah, ini muadzinnya ini maksudnya Bilal. Nggih, monggo. Muadzinnya ini maksudnya muadzin Nabi, yakni Bilal bin Rabah. Fasalla, na'am, lalu Abu Bakar menjawab, ya mau. Fasalla Abu Bakrin, lalu Abu Bakar sholat ngimami, jadi imam. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wan nasu fi sholati, dan orang-orang itu manusia fisolati, masih dalam keadaan sholat. Orang-orang masih pada sholat. Fatakhallasa hatta waqafa fisofi, maka ini kok ora cocok terjemahane nggih. Ini takhallasa hatta waqafa fi shafi, kok ndak ada terjemahane, kelewatan nggih. Jadi maksudnya Nabi itu siapa namanya? Rasul itu datang lalu masuk ke shaf, nah gitu loh. Rasul datang lalu masuk ke shaf. Takhallasa sini masuk, Rasul itu memasuki shaf, hatta waqafa fi shaf, sampai beliau berdiri, waqafa berdiri, fi shafi pada shaf, berdiri atau berhenti. Nabi datang lalu datang ke shaf, lalu berdiri di shaf. Fa shaffaqan nasu, maka orang-orang itu bertepuk tangan, tasfik, tepuk tangan, maunya memberi isyarat kepada Abu Bakar yang jadi imam. Wakana Abu Bakrin la yaltafitu fi sholati, dan adalah Abu Bakar itu, karena Abu Bakar itu la yaltafitu fi sholatihi, tidak menoleh pada sholatnya. Abu Bakar ora mengo pas sholatnya itu. Falama aktsaron nasu tasfiqa, maka tatkala orang-orang itu memperbanyak tasfik, tepuk tangan, sing tepuk tangan saya tawasih saya akeh, sing keplok saya akeh. Iltafata, Abu Bakar menoleh. Neng apa toh? Mengo gitu, menoleh. Jadi imam menoleh itu ya boleh kalau diperlukan ya. Nah, mau juga kalau diperlukan boleh. Tapi kalau tidak, namanya kesamber setan. Jadi diambil setan. Sholatnya itu dicuri sama setan karena menoleh. Kalau orang menoleh pada waktu sholat tanpa uzur gitu. Jadi,
yasriku sholat, siapa namanya setan itu mengambil sholatnya. Faro'a, lalu Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh ternyata yang mriki bukan nabi toh. Itu makanya kok do keplok-keplok. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berisyarat kepadanya. Isi isyaratnya ini bukan ngendika lho nggih. Isyarat yang dipahami dengan animkus makanaka, tetaplah kamu di tempatmu. Sudah, kowe tetep nang kono wae, rasa pindah. Abu Bakar, kamu tetap jadi imam saja gitu. Nah, piye syaratnya? Lah menawi gini ya, mbok menawi kan kita nggak tahu. Ya, kamu tetap nang kono wae, sudah enggak usah kemana-mana gitu. Tidak bicara tapi berisyarat, yang dengan isyarat itu difahami bahwa Nabi nyuruh Abu Bakar tetap di tempatnya gitu loh. Bisa dengan kepala, bisa dengan tangan, bisa dengan yang lain. Prinsipnya itu pahamnya orang kalau melihat itu memahami bahwa dia disuruh tetap di tempat itu. Ini kadang-kadang ya, wong niku sudah saya ceritakan nggih. Nek oke wong niku nek iya kan ngeten. Iya. Nek ora kan ora ngono to. Ning nggih enten sing iya ning iya, ngeten nggih enten ternyata. Iya lagi, iya apa ora? Iya, lho kok ngene. Ya ora sini ya, enggak, emang kebiasaannya gitu. Di satu tempat itu begitu. Jadi mengatakan iya itu dengan gini. Yang saya ingat juga saudara kita tablik ya, jamaah tablik jauh lah itu kan juga gitu. Kalau melihat sesuatu yang menyenangkan itu kan masya Allah kan geleng-geleng gitu. Orang kok masya Allah kan orang masya Allah kan geleng-gelengnya berarti apik malah. Orang elek ya apik gitu loh. Itu ya, makanya dipahami dari isyarat itu bahwa Nabi itu nyuruh Abu Bakar tetap di situ gitu loh. Dengan isyarat tadi, entah dengan tangan, entah dengan kepala, entah dengan apa, tapi dengan isyarat itu Abu Bakar paham yang aku kan tetap neng kene gitu loh. Jadi jangan salah paham ya. Kata-kata animkus makanaka ini bukan omong, Nabi tidak ngomong, tidak isyarat, tapi dipahami begitu. Farafa'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadaihi. Lalu Abu Bakar mengangkat kedua tangannya, fahamidallah. Maka dia memuji Allah ala ma amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalika. Ngangkat tangan alhamdulillah, ngangkat tangan gitu kan ya. Boyong ini ya mbuh, orang ngangkat tangan gitu. Alhamdulillah. Rasul kan ngomong tetap suruh di situ, rasa pindah kan gitu kan. Abu Bakar tahmid lalu sumastakhara, kemudian Abu Bakar itu mundur. Sumastakhara Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar mundur. Kan jadi imam toh, mundur terus jadi makmum belakang. Hatta istawa fi soffi, sampai dia itu tegak lurus ada sof, dimasuk ke dalam sof, terus meluruskan sof dan merapatkan sof lagi gitu loh maksudnya. Nah, terus yang digeser sama ya mungkin saja yang kanan geser kanan, yang kiri geser ke kiri gitu. Jadi ada tempat untuk Abu Bakar mundur gitu, terus ini geser ono, sehingga ada tempat satu orang untuk ditempati oleh Abu Bakar. Terus wataqaddama, maka maju siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla, lalu beliau sholat. Jadi kalau ini dipahami begini, jadi Nabi pas di belakang Abu Bakar gitu. Pas di belakang kan, terus minggu jebule Nabi tuh. Terus Nabi ngasih isyarat, kamu tetap di situ aja. Nabi tidak bicara, memberi isyarat saja pada Abu Bakar supaya tetap di tempat itu, dan Abu Bakar paham. Tapi kemudian Abu Bakar tahmid, alhamdulillah, terus nekat mundur gitu loh. Kan tadi disuruh tetap di situ nggih. Abu Bakar tidak mau pilih mundur. Nah, karena mundur menggantikan posisi Nabi, berarti kalau di belakangnya sini Nabi barangkali nggih, gambaran saya mundur akhirnya Nabi geser dari kosong kan ditempati oleh Abu Bakar. Lah Nabi kemudian maju ke depan gitu loh. Jadi pertukaran imam, imamnya ganti imam. Summa istakhara Abu Bakar hatta istawa fi shaf, sudah ya, wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla. Falaman sarafa, maka tatkala sudah selesai salat, rampung salate,
Qala, Nabi bersabda, bertanya ini, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar, ma mana'aka an apa ini, tasbuta, antas buta id amartuk. Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang menghalangi kamu, ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu antas buta, bahwa kamu tetap di situ id amartuka, ketika aku menyuruh kamu. Mau wis tak omong itu kowe tetep ning kene apa namanya? Tetap di situ saja, ndak usah mundur. Malah mundur iki kamu piye? Kok tidak tetap menjalani apa yang disuruhkan itu. Saya nyuruh kamu tetap di situ, tapi kalau kamu tidak tetap di situ malah mundur. Apa alasannya? Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, makana libni Abi Quhafata, tidak pantas bagi Ibnu Abi Quhafah. Maksudnya Abu Bakar itu kan Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, gitu loh. Nama aslinya itu Abdullah Abu Bakar itu. Abu Bakar itu kan gelar gitu. Bakrin itu kan artinya pagi. Nah, dia kalau pagi-pagi sudah berangkat maka namanya Abu Bakar. Nah, itu loh. Bapak esok. Bapak esok ini, esok ya, karena mangkatnya esok. Gitu ya. Orang Arab biasa begitu. Karena wong ngeyel, bodoh ngeyel jenenge Abu Jahal. Jahal itu kan bodoh nih. Bapaknya cah bodoh atau bapaknya bodoh gitu. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib, beliau ini nama yang paling disukai itu Abu Turab. Ali bin Abi Thalib itu punya banyak nama, cuman nama yang paling dia sukai adalah Abu Turab. Mengapa kok dia suka nama itu? Karena itu sing jenengi Nabi gitu loh. Abu Turab itu artinya bapaknya lemah. Turab itu kan lemah ya, debu atau tanah gitu. Jadi ceritanya Nabi itu datang ke tempatnya Ali, kan Ali itu kan mantune ya. Fatimah itu kan jadi istrinya Ali. Datang ke sana tidak ketemu Ali, ketemunya Fatimah. Terus ngopo nggak? Bojomu yang dhisik iki, Nduk. Mboten ngetos sama ketoke duka terus lunga. Gitu loh. Ternyata Ali sama Fatimah sebelum Nabi datang itu terjadi pertengkaran gitu loh lah. Beda pendapat atau gimana itulah. Bukan bertengkar kamleng-kamlengan mboten. Mboten nendang-nendang sirah mboten nggih. Enten nggih. Wong-wonge cek enom nendang-nendangi sirahe wong gitu. Sempat maca delok mboten niku. Berarti orang sudah jatuh terus ditendangi kepalanya, dipukul kepalanya gitu kan ya. Bukan begitu, ini cuma beda pendapat. Nah, terus kata Nabi, lah sekarang di mana? Dia di masjid. Nah, oleh Nabi pergi ke masjid, lihat Ali bin Abi Thalib itu tidur. Ali itu tidur karena tidurnya di bawah. Ya masjidnya renek karpetnya yang zaman semana ya. Bawahnya itu kan masih tanah ya. Akhirnya karena tidur di situ terus kena tanah. Sini kena lembah, kena debu, kena padang pasir itu loh, tanah-tanah padang pasir itu. Karena masjidnya lantainya kan masih tanah. Nah, lalu Nabi mendekati Ali terus, "Kum, Aba Turab, tangi. Bapak lemah lagi." Nah, gitu kan. Nah, kata Ali, itu nama yang paling dia sukai. Jadi Ali bin Abi Thalib itu kalau dipanggil dengan Abu Turab seneng banget itu. Abu Turab, wah seneng banget gitu. Karena itu nampak kesayangan dia, karena itu yang memberi nama itu Nabi gitu loh ya, seneng. Jadi itu juga jadi dalil sesuatu yang mungkin jadi parapan. Itu kan sebenarnya parapan ya, cuman justru malah disukai. Kenapa? Karena sing maringi Nabi kok, gitu loh. Nabi ini nyeluk aku ya Abu Turab, pas sapa sing nyeluk Abu Turab, Ali seneng gitu, karena merasa dimuliakan. Ya. Terus Abu Bakar mengatakan, makana libni Abi Quhafata, tidak pantas bagi Ibnu Abi Quhafah ayyusolliya baina yadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia sholat di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ora patut ya Rasulullah, wong iki Abu Bakar kok imami, sing diimami kok Nabi iki ora patut, ndak pantas gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mali ra'aitukum aktsartumut tasfiqa. Mengapa aku lihat kalian, ini sekarang bicara kepada makmum nggih, makmum secara umum bukan cuma Abu Bakar.
Malah Abu Bakar malah enggak, karena tadi kan tidak ikut Abu Bakar. Mengapa aku melihat kalian aksartum, kalian itu memperbanyak atas fiko tepuk tangan, keplok-keplok gini, nah gitu, keplok-keplok. Karena kalau di masjid kan keploknya enggak gini tapi gini. Jadi punggung dapat perut gitu, punggung telapak tangan dapat perut telapak tangan yang lainnya ini. Bukan perut dapat perut ini, perut telapak perutnya bukan banter itu. Gini sudah cukup terdengar kan. Itu tidak ada hadisnya, cuman yang saya tahu dari ulama gitu ya. Terus mana tadi? Mengapa kok kamu memperbanyak tepuk tangan? Kenapa? Man robahu syai'un fi sholatihi, barang siapa yang meragukan dia, robahu syai'un sesuatu, atau bukan meragukan, roba itu ya menimpa keliru saya, bukan meragukan, menimpanya sesuatu, terjadi sesuatu, apakah lupa atau apalah itu, fi sholatihi, pada waktu sholatnya, falyusabbih, maka hendaklah dia bertasbih, mengucapkan subhanallah gitu. Fa innahu, maka sesungguhnya idza sabbaha, apabila seseorang bertasbih, ultufita ilaihi, ditengok apa, ditoleh ilaihi kepadanya. Yang tasbih kan orang udah mengo gini kan, dulu kenapa toh tasbih gitu. Wa innama tasfiku, dan sesungguhnya tiada lain, innama sesungguhnya hanyalah at-tasfiku, tepuk tangan itu, lin nisa, untuk kaum wanita. Jadi kalau makmum imamnya keliru, kalau laki-laki tidak tepuk tangan tapi mengucapkan subhanallah, 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 imamnya bingung, piye coba. Makanya diberitahu caranya. Ini wow, kelewatan wae. Mendamaikan orang atau kelompok yang bertikai itu lebih penting daripada mengimami sholat berjamaah. Jadi Nabi itu berangkat mendamaikan kaum, seadzan tidak segera pulang, menyelesaikan dulu, selesai baru pulang. Ini jadi dalil bolehnya atau disyariatkannya itu menyelesaikan orang-orang yang bertikai itu sebelum sholat jamaah, sebelum berjamaah. Itu lebih penting dikerjakan, walaupun nanti telat, jamaahnya telat nggak apa-apa, nek urung rampung itu dirampung sih, daripada terus jadi gegeran. Lah kok malah ngoten, ini malah sholat berjamaah jane ora enek sing arep kerengan, ora enek, gara-gara sholat berjamaah malah jadi kerengan. Tapi ya itu tadi kembalinya ke masalah fikih, ya cocok mazhabnya terus dimungsuhi. Ya, kalau itu entek wong Islam. Mau mazhabnya memang pirang-pirang, banyak mazhab kan. Lalu terus orang mazhab iki salah. Pikir kalau gitu. Kayaknya kita perlu menjaga nggih. Iqamah adalah hak imam. Muadzin meminta izin dulu kepada imam atau orang yang dijadikan imam bila hendak beriqamah. Ini nggih sing mriki sing napa dibiasakan nggih ini tempatnya Pak Ansor ini, ada Pak Warno juga. Bapak-bapak yang di sini ya. Jadi kalau sudah ditunjuk saya mau ratibnya siapa, si fulan gitu ya misalnya, itu kalau dia belum keluar ya ditunggu gitu loh, tunggu sih nanti ya keluar, karena jangan tiba-tiba dikomati adzan mamil atau komati, jangan komati, haknya imam. Jadi di sebagian riwayat disebutkan imam nyuruh muadzinnya komati le, nah itu kamu komati, di komati lalu imamnya ngimami, nah gitu. Jadi bukan, kalau jadi imam sholat rawatibnya qobliyahnya di rumah, bukan di masjid gitu. Jadi masjid kalau teko langsung komati langsung ngimami dia, gitu loh seharusnya. Itu kalau mau mendekati sunnah seperti itu. Jadi zaman kula dhewe ben, zaman kos-kosan teng nyusun kok anggere imam ora teko-teko komati dhewe. Imami dhewe sama mahasiswa nggih selak kuliah lah dan teko kok mati wae, mati dhewe imamnya telat. Wong imam kok telat ya gara-gara sing imam wong liya gitu. Imam wong liya dadi imam rawatib itu telat salat gitu ya. Jadi tidak, seharusnya tidak begitu. Cuma masalahnya kalau di kos-kosan kan memang beda ya.
cah nom padha kabeh, cah nom kabeh dadi ya tadi. Bolehnya imam diganti di tengah-tengah sholat berjamaah. Nah, ini boleh, diganti itu boleh. Entah kenapa, mungkin karena kok rada kebelet neng kolah itu ya, dia batalkan sholatnya. Jadi kalau coro fikih ini fikih, kalau imam itu mau minta diganti, itu dia segera keluar saja sebelum batal. Merasa batal ya, segera saja keluar, artinya melepaskan diri dari jamaah tadi, biar diganti orang lain, baru dia batal sesudah itu. Nguntut misalnya, nek waktu dek ngimami nguntut batal kabeh, sak sekolahan, sak masjid gitu. Karena salat jamaah, imam itu pokok gitu. Imamnya lagi ngimami nguntut, ya batal kabeh. Makanya sebelum kalau cross nguntut, sebelum nguntut tinggal dulu. Nah, di sini ada pintu tadi. Ndang lunga sik wae. Lu langsung lunga wae ra nanti yang lain nganteni gitu. Artinya dia meninggalkan salat jamaah itu dalam posisi dia masih tidak berhadas gitu loh. Nanti diganteni orang lain. Sudah itu dia nono terus neng pulang neng biasanya terserah. Dia saja kayak batal, yang lain kan enggak. Itu ya, itu pikirnya seperti itu. Makanya memang harus berhati-hati ya. Imam pengganti harus bukan makmum masbuk. Nah, maksudnya gini loh. Ini kan sholat diganteni. Tadi kan Nabi datang akhir lalu di belakang Abu Bakar lalu ganteni Abu Bakar. Ini mestinya si imam yang kedua ini ya, jadi kan imam pengganti itu mestinya bukan makmum masbuk ketinggalan. Jadi sing siji wis satu rakaat sudah selesai, terus rakaat kedua imamnya ganti. Lah sing ganti ki aja sing lagi teko mestine. Ngono dadine kok piye no? Dadi salat maghrib arife petang rakaat dadine. Itu kan gitu kan jadinya. Makanya saged dipahami bener. Saged nggih, nek mboten saged mengke nyon tanglet mawon. Jadi saya gini lah, imamnya Pak Teres nggih. Terus ada Pak Kamidi, ada Pak Jo, ada Pak Yusuf. Terus saya telat gitu. Telat siji saya itu datang. Terus saya ganti jadi imam, Pak Teres mundur. Lah dadi piye no? Telat kok dadi imam gitu. Enggak boleh. Jadi bisanya yang waktu sholat pertama kali takbir itu mengikuti siapa yang tidak masuk siapa, ya Pak Kamidi atau Pak Jo atau Pak Yusuf ya, salah satu itu jadi imam gitu loh. Kalau mau ganti loh ya, yang tidak makmum masuk. Bila perlu, imam boleh menoleh ketika makmumnya mengucapkan tasbih untuk mencari tahu apa yang harus dia lakukan. Menoleh boleh. Neng betul ngomong loh ya. Ini ngotok loh. Oh ya udah gitu loh. Bukan apa ini? Lo kok ngopo batal loh salatnya. Ini mengo weruh. Oh no ya mudeng bisa ini. Mungkin pakai isyarat boleh, tapi tidak bicara. Bicara batal salatnya. Imam dan makmum boleh berkomunikasi dengan isyarat atau dengan bacaan atau zikir dalam sholat, bukan dengan yang lainnya. Nek komunikasi ini nganggo HP pripun? Ora oleh HP. Kula mboten muni kok ning nulis SMS. Ya batal piye lho. Kan orang muni, ini kan ya piye no itu berkomunikasi, kan tidak begitu. Komunikasinya spontan gitu loh. Oh ini ya, sana lah kan gitu kan, spontan. Tidak menyita banyak waktu. Makmum laki-laki bertasbih ketika imam melakukan kekeliruan, sedang makmum wanita bertepuk tangan. Nah itu keplok, nek lanang tasbih. Jangan kebalik. Lanangnya keplok itu ya tasbih, jangan. Berikutnya anak Aisyah Ummul Mukminin annaha qalat, dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa dia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Rasul salat di rumah beliau wa huwa syakin. Beliau itu sedang sakit.
cacat, sakit. Fasholla jalisan, lalu beliau sholat dengan duduk. Wa sholla wara'ahu qaumun qiyaman. Sedangkan orang-orang di belakang beliau sholatnya berdiri ngadeg. Fa asyara ilaihim, maka Nabi berbicara kepada mereka, anjulusu, ayo duduklah kalian. Isyaratnya itu dipahami kalau lungguh ngono. Pripun carane betul ngerti kula. Wong Arab piye ini barangkali enak dami nunggu gitu. Tidak bicara tapi berisyarat. Alaman sorofa, maka tatkala sudah selesai sholat, Nabi bersabda begini, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya tiada lain dijadikannya imam itu liyutamma bihi, untuk disempurnakan dengannya, itu diikuti dengan sempurna, disempurnakan. Fa idza raka'a farka'u, maka apabila imam sudah rukuk, Allahu akbar, rukuk, farka'u, maka kalian rukuklah. Bukan bareng imam, bukan disi, bukan bareng imam. Jadi langsung rukuk, Allahu akbar. Nah, benar, Allahu akbar, rukuk. Wa idza rafa'a farfa'u, maka apabila imam mengangkat dari rukuk, mengangkat kepala, farfa'u, maka kalian angkatlah kepala, tubuhnya udah angkat itidal. Udah mireng ya? Kalah suaranya. Oke, untuk yang nanti rapor sih. Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan. Ketika sholatnya dengan duduk, maka kalian sholatlah dengan duduk juga. Nanti kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Qul qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.